Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas soal kompetensi manajerial, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Sempat marak kejadian pengeboman yang dilakukan di beberapa tempat dalam selang waktu singkat sehingga menewaskan banyak orang. Tindakan ini konon dipicu isu terkait paham atau ajaran agama. Menyikapi hal ini, beberapa tokoh agama sempat mengadakan pertemuan agar diambil solusi atas tindakan terorisme yang terus-menerus memicu perpecahan di kalangan masyarakat. Jika Anda adalah salah satu tokoh yang ikut pertemuan dalam membahas masalah terorisme, usulan yang akan Anda utarakan untuk mengatasi masalah terorisme tersebut adalah. Oke teman-teman, di sini yang dipertanyakan adalah upaya kita untuk mengatasi masalah terorisme. Kita lihat dulu optionnya. A. Menghimbau kepada masyarakat untuk beragama secara moderat. B. Meningkatkan pola pengajaran agama di kalangan masyarakat dengan baik. C. Menegaskan bahwa perilaku teror tidak akan didiamkan gitu saja. D. Mengajak semua pihak untuk mengutamakan jalan damai dengan dialog, diskusi, dan silaturahmi. Oke teman-teman, nah puncak terjadinya masalah terorisme itu apa? Yang pertama tadi ini terkait paham ya, perbedaan paham maupun ajaran agama. Sedangkan di Indonesia sendiri itu merupakan negara yang majemuk ya teman-teman, beragam budaya, agama, dan ras juga. Nah jadi di sini kontribusi kita adalah yang paling tepat teman-teman, yaitu yang D. Mengajak semua pihak untuk mengutamakan jalan damai dengan dialog, diskusi, dan silaturahmi. Nah ini poinnya 5. Kenapa jawabannya yang D teman-teman? Nah oke, kenapa bukan yang A? Oke teman-teman, di sini kalau moderasi itu merupakan pencegahan untuk mencegah pemikiran radikalisme, bukan terorisme. Nah, sedangkan pertanyaannya kan tentang terorisme seperti itu. Nah, jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terorisme itu adalah mengingat bahwa nilai kemanusiaan harus dikedepankan dalam konflik apapun. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mengedepankan jalan damai, dialog maupun diskusi teman-teman seperti itu sehingga tidak lagi terjadi yang namanya kasus terorisme tersebut. Jadi poin tertingginya itu adalah yang D, poin 4-nya adalah yang B teman-teman. Kemudian poin 3 itu adalah yang A dan poin 5 sih teman-teman, maaf ini poin 4 ya. Ini poin 4, kemudian yang B poin 3, kemudian yang A itu poin 2 dan poin satunya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Nah ini kita baca bareng-bareng. Saat ini sedang marak petisi di media sosial. Terkadang banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan belaka tanpa paham betul asal-usul beredarnya petisi tersebut ketika pandemi COVID-19 seperti ini. Terhadap segala bentuk petisi yang berlatar belakang ujaran kebencian, maka selaku ASN sikap Anda adalah A. Hanya membaca dan memberikan like pada petisi tersebut. B. Tidak sembarang menyetujui sebelum membacanya baik-baik. C. Memberikan komentar tanpa menyetujui petisi tersebut. D. Tidak akan bermedia sosial karena merasa meresahkan. Nah, jadi sebenarnya sini teman-teman, kita bakalan eliminasi dulu jawaban terendah, yaitu jelas D ya, itu poinnya 1. Kenapa? Kita nggak apa-apa bermedia sosial asalkan bijak ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi sebagai bentuk bijaknya dalam bermedia sosial, kita harus ingat prinsip saring dulu sebelum sharing, teman-teman. Nah, prinsip ini tuh berarti menunjukkan bahwa kita harus membaca baik-baik petisi tersebut, apapun yang diberikan sebelum memutuskan akan mendukung atau tidak. Nah, jadi kita baca dulu baik-baik nih fakta dan datanya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya ternyata relate teman-teman, petisi tersebut, ya sudah kita dukung. Kalau ternyata hanya hoax, kita tidak perlu mendukungnya, teman-teman. Jadi di sini intinya adalah kita baca dulu baik-baik ya sebelum menyetujui petisi tersebut, teman-teman. Jadi nggak sembarangan menyetujui ya. Jadi di sini udah jelas poin tertingginya itu adalah yang B, poin 4-nya. Untuk poin 3-nya itu adalah yang A, teman-teman. Kemudian poin 1-nya adalah poin 2-nya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Nah ini dia pertanyaannya.
Anda bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadatnya. Mahasiswa di universitas tempat Anda bekerja memiliki ragam latar belakang dan mayoritas adalah Muslim. Saat Anda menjadi dosen pembimbing tugas akhir, tak jarang mereka menanyakan ketersediaan tempat ibadah ketika bimbingan di rumah Anda. Sikap Anda akan hal tersebut adalah A. Mendiskusikannya bersama anggota keluarga apabila memungkinkan, memfasilitasi tempat untuk mahasiswa beribadah di kediaman Anda. B. Toleran terhadap hal tersebut dan memberi mereka waktu untuk beribadah di masjid. C. Jujur mengatakan bahwa di kediaman Anda tersebut belum tersedia tempat untuk mereka beribadah. D. Bersifat toleran dan menunjukkan masjid yang ada di dekat rumah Anda. Oke teman-teman, di sini tuh yang ditanyakan adalah toleransi kita terhadap kehidupan beragama ya teman-teman. Nah, jadi di sini poin yang kita eliminasi dulu ya, paling rendah itu adalah yang C karena di sini tidak menunjukkan toleransi. Jadi poinnya 1. Kemudian opsi D dan B itu baik ya, namun kurang efektif teman-teman. D dan B kurang efektif ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah pilihan yang A teman-teman ya. Karena di sini kita menunjukkan tindakan yang nyata teman-teman, yaitu apa? Mempersiapkan tempat. Jadi itu ada tindakan toleransi. Kalau yang B sama D itu kayak lebih ke menyarankan teman-teman ya. Kan di sini dia bilang apabila memungkinkan maka dia akan memfasilitasi tempat. Nah, seandainya ternyata tempat di kediamannya tersebut tidak memungkinkan atau tidak mampu untuk menampung mahasiswanya beribadah, baru diarahkan ke masjid yang terdekat seperti itu. Jadi opsi pertamanya itu adalah yang A dan plan B-nya itu antara B atau maupun D, teman-teman. Nah, jadi di sini poin tertinggi 4-nya itu adalah yang A. Kemudian poin 3-nya itu adalah yang D dan poin 2-nya adalah yang B. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, manajemen CS memegang peranan yang sangat penting. Pelayanan yang buruk seperti kurang responsif dalam melayani kebutuhan pelanggan dapat menghilangkan peluang potensial dan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Menurut Anda, langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan respon ketika menangani pelanggan? Oke, di sini yang ditanyakan adalah kontribusi kita atau upaya kita untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan respon kepada customer, teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba baca dulu optionnya. A. Menggunakan software atau aplikasi seperti CRM untuk mengelola database customer sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang B. Memberikan pelayanan atau respons secara real-time selama 24/7 melalui penggunaan live chat dan WhatsApp chatbot yang dapat mengotomatisasi percakapan dan merespon pelanggan ketika tim CS sedang sibuk atau tidak tersedia. C. Menawarkan lebih dari sekadar respon email otomatis seperti memanfaatkan media sosial dan memberikan respon ketika pelanggan memosting sesuatu terkait manajemen pelayanan perusahaan. D. Sesekali menawarkan video call melalui Skype untuk pelanggan yang jauh. Oke teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa? Nah, di sini kita eliminasi dulu ya. Jawaban yang menurut kita yang paling jelek ya, yang poinnya paling rendah itu adalah yang D, teman-teman. Sesekali menawarkan video call melalui Skype untuk pelanggan yang jauh. Ini untuk apa ya, teman-teman? Dan di sini pun fokusnya hanya untuk pelanggan yang jauh. Sedangkan kita nggak tahu ya pelanggan itu jauh, dekat atau apa ya, teman-teman. Jadi makanya yang D itu kurang efektif, teman-teman. Nah, kemudian tersisa B, A, dan C nih, teman-teman. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah pelayanan yang buruk dan kurang responsif. Jadi, artinya yang diinginkan adalah pemanfaatan teknologi untuk mempercepat respon customer service, teman-teman. Nah, di antara pilihan yang ada, jawaban yang mengupayakan pemberian respon cepat itu adalah pilihan yang B, teman-teman ya, yaitu menggunakan live chat ataupun WhatsApp chatbot yang mana dapat mengotomatisasi percakapan. Nah, itu seperti ada biasanya kita kayak belanja online di Shopee kayak gitu ya teman-teman, di TikTok itu kan selalu ada robotnya yang balas dulu sebelum si CS-nya teman-teman ya, supaya kita nggak dianggurin kayak gitu. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang B. Nah, untuk poin 3, poin 3-nya itu adalah yang A teman-teman. Nah, jadi yang B ini tuh lebih
spesifik daripada yang A, teman-teman. Jadi untuk jawaban kayak gini tuh, pertanyaan-pertanyaan kayak gini harus nyari jawaban yang lebih spesifik supaya nilainya lebih besar, teman-teman. Kemudian poin 2 itu adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Masalah penumpukan kendaraan saat melewati pintu tol kerap terjadi di beberapa kesempatan, terutama saat liburan, baik libur hari raya maupun libur hari lainnya. Meski sudah diberlakukan sistem e-tol dengan pembayaran non-tunai, namun dirasa kurang efektif. Strategi yang Anda akan kembangkan jika Anda adalah salah satu orang yang bertanggung jawab dalam menangani hal ini adalah, oke kita lihat dulu ya opsinya. A. Mengembangkan teknologi touchless transaction masuk pintu tol tanpa stop atau nirsentuh. B. Tetap memberlakukan sistem lama dengan menaikkan tarif tol guna kepentingan peningkatan pelayanan. C. Menggandeng ahli IT untuk menguji coba menggunakan stiker berteknologi radio frequency identification di beberapa pintu gerbang tol. Jika efektif, maka akan menggandeng pemerintah sebagai regulator. Yang D. Memilih untuk menggandeng ahli IT dengan menerapkan sistem masuk pintu tol tanpa stop meski tidak menggandeng pemerintah. Oke teman-teman, kita coba cerna dulu ya pertanyaannya. Nah, e-tol itu kan, maaf teman-teman, bukan e-tol. Ya namanya jalan tol itu kan fasilitas umum ya teman-teman. Pasti dibangunnya juga pakai biaya dari pemerintah teman-teman. Jadi harus kita menggandeng pemerintah juga nih teman-teman sebagai regulator kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini tuh topiknya tentang pengembangan diri dan orang lain ya teman-teman. Jadi meskipun kita ingin menerapkan sistem dengan teknologi baru, kita tuh nggak boleh membuat keputusan secara tergesa-gesa teman-teman. Jadi kita harus menunjukkan sikap kehati-hatian dan juga bekerja sama dengan ahlinya teman-teman, yaitu ahli IT ya. Di sini kan kita memanfaatkan sistem revolusi industri ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C. Menggandeng ahli IT untuk menguji coba menggunakan stiker berteknologi radio frequency identification teman-teman ya di beberapa pintu gerbang tol untuk supaya lebih efektif nih teman-teman, supaya tidak terjadi lagi masalah penumpukan kendaraan. Seperti itu. Nah, jadi jika efektif uji coba kita tersebut, maka kita gandeng pemerintah sebagai regulatornya, teman-teman ya, karena ini kan merupakan sarana umum ya kalau jalan tol itu. Nah, jadi di sini poin tingginya itu adalah yang C, poin 4-nya. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang A. Kemudian poin 2 itu adalah yang B dan poin 1-nya adalah yang D. Kenapa poin 1D? Karena dia tidak menggandeng pemerintah, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang B tetap memperlakukan sistem lama. Nah, ini tuh tidak menyelesaikan masalah ya, teman-teman. Kemudian yang A, mengembangkan teknologi touchless transaction masuk pintu tol tanpa stop atau nirsentuh. Nah, ini bisa kita lakukan asalkan bersama dengan ahli IT-nya. Jadi lagi-lagi aku kasih tahu kalau untuk menjawab soal-soal seperti ini harus lebih spesifik, teman-teman. Nah, A dan C itu lebih spesifik dan lebih lengkap yang C ketimbang yang A. Makanya poinnya itu lebih tinggi yang C ketimbang yang opsi A. Seperti itu, teman-teman. Oke, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk persiapan P3K kalian untuk tahun ini ya. Semoga lulus semua. Dan untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, caranya gimana? Linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan di Sobat P3K ini kalian bisa sepuasnya untuk ikut tryout ya, menjawab soal-soal seperti kompetensi teknis bidan, perawat ya, dan lain sebagainya, manajerial, sosiokulturalnya, dan disertai dengan waktunya teman-teman. Jadi kalian bisa manajemen waktu secara baik. Selain dari tryout juga sudah ada ebook P3K bidan terbaru teman-teman. Caranya tinggal di order aja melalui via WhatsApp ya. Dan nomor WhatsApp-nya udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk bimbel boleh juga chat aja di nomor WA tersebut. Dan ya segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.